Siapapun bunda yang sedang diuji, sabar. Naon sabar teh aa? Apa sabar tuh? Sabar itu artinya al-habsu wal man'u. Sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu sabar. Ibu di rumah kieu cantik. Oh, itu. Oh, di imah teu kieu. Meni sedih gitu. Jadi izin ya bunda, Aa teh ngerasa ya, kalau ditanya siapa yang cinta sama Nabi udah pasti A. Betul? Justru yang harus ditanya mungkin pertanyaannya jangan siapa yang cinta. Tapi pertanyaannya di bulan Maulid ini, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan lebih dalamnya, kenapa kita semua harus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini barangkali yang harus ditanya. Sok, sekarang tulis 3 alasan. Ada berapa? 3 alasan kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus Aa bahas ini? Biar bunda punya alasan. Walaupun katanya cinta tak perlu ada alasan. Karena cinta kadang datang tak perlu dengan alasan. Tapi biar makin kuat rasa-rasanya harus punya alasan. Yang pertama, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Yang pertama, alasannya karena mencintai Nabi Muhammad adalah syarat untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulangi, tenang dah age apal. Kan ibu udah agak-agak berusia kan. Ku diulangi deui nepi ka 5 kali weh. Beh jentre meureun eta teh. Sok 1 alasannya karena mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syarat agar dicintai oleh Allah. Keterangannya sok buka kurung. Tah kitu buka kurung. Lain buka kurung gitu, lain buka kurung. Quran surat QS. Quran surat Ali Imran ayat 31. Kurung tutup. Lebih leungit. Tutupan. QS Quran surat Ali Imran ayat 31. Jadi beh aya dalilna. Bunda teh ketika ditanya, kenapa harus cinta sama Nabi Muhammad? Karena syarat agar dicintai Allah. Mana dalilnya? Aya we pokona mah. Nah, engke mah ulah kitu. Bunda udah punya jawaban. Surat apa? Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Dangukeun. Dengarkan. Kata Allah, "Qul katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, cintailah aku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu sekalian." Jelas apa jelas? Pertanyaannya, Bunda Teteh mau dicintai Allah? Mau dicintai suami? Lebih penting cinta suami apa cinta Allah?
Dua-duanya atuh. Kumaha sih? Mau dicintai Allah, mau dicintai suami, mana yang lebih penting? Tapi kalau boleh milih, cek Aamah lebih penting cinta Allah. Betul? Karena yang menggenggam hati suami siapa? Allah. Yang membolak-balik hati suami? Allah. Puntennya ngejar cinta manusia mah loba nyeri hatena. Laras teu? Ngejar cinta manusia mah banyak kecewanya. Iya apa iya? Biasa we atuh Bu. Meni sigana iya. Meni merasa diwakili eta pertanyaan teh. Matak dari awal perhatikan. Lamun AA kajian, kalau AA ngasih materi, pasti AA menekankan Bunda untuk lebih cinta sama siapa? Allah. Jangan ngejar cinta manusia. Bagus nih kata-katanya, sok angkat kameranya. Lumayan. Status hari Rabu, hari ini Rabu. Sok. Udah siap? Sok. Lumayan kan? Status hari Rabu. Ibu-ibu berdiri. Berdiri. Takut riak. Sok. Aduh ya Allah ya Ibu. Siap? Naon siap gitu. Sok. Mari dia. Nya ke situ ya. Kadia, kaditu. Kanan, kiri, tengah, belakang, uih. Sok. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Manusia itu datangnya sebentar, tapi membuat luka hati semakin besar. Manusia itu datang sesaat, tapi membuat luka hati semakin berat. Jika ingin bahagia, berharaplah hanya kepada Allah saja. Hanya Allah yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Hanya Allah yang tidak akan pernah mengkhianatimu. Dan hanya Allah yang selalu bisa menepati janjinya untukmu. Ketahuilah, berharap kepada manusia itu patah hati yang paling disengaja. Makin berharap, makin sakit hati. Makin berharap, makin patah hati. Makin berharap, makin kecewa hati. Cukuplah berharap kepada Allah. Nanti pakai lagunya Rosa. Judulnya Hijrah Cinta ya. Gitu. Hijrah Cinta itu ada langsung. Terus kasih tulisan Recharge My Soul gitu. Nah, nanti jangan lupa diambil nih pemandangan masjidnya, dipotong-potong. Jadi pertama ibu dulu lempang di jalan, tah. Masuk masjid. Diajarkan. Tah, pas ibu udah masuk langsung masuk hijrah cinta teh ya. Ibu kasih kata-kata nu tadi. Pas A-nya bicara dikecilin suaranya. Oke, pas udah beres naikin lagi. Terakhir foto ibu gitu sendiri. Gitu, semangat. Gitu dah, kita mah kudu bahagia. Satu, kenapa harus mencintai Nabi Muhammad? Karena syarat agar dicintai Allah. Percayalah Bunda, pagi ini yang datang kajian karena cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah pasti semuanya dicintai oleh Allah. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Alasan yang kedua, karena kita butuh syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan yang kedua, karena
kita semua butuh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok Aa taros, Aa tanya, Bunda Teteh sayang mau masuk surga? Yakin masuk surga? Ulangi, mau masuk surga? Yakin masuk surga? Punya orang dalam di surga? Sok, hayu orang bahas Aa iya mah Aa mah gak yakin bisa masuk surga kalau hanya mengandalkan sholat. Kenapa? Aa mah banyak yang kurang khusyuk sholatnya. Aa gak tahu ibu mah. Aa itu mah. Ibu gitu? Kadang-kadang Aa mah azan zuhur jam 12, sholatna jam 2. Eta mah Aa. Enggak tahu ibu mah. Sama enggak? Sarwa kene hari kitu mah atuh. Aa mah kadang-kadang mungkin karena sibuk asar jam 3, sholatna jam 4. Eta mah Aa. Enggak tahu ibu mah. Sama? Sarwa kene hari kitu. Aa mah punten, rasanya kurang yakin masuk surga kalau hanya mengandalkan sholat. Sama? Aa, Bunda mah mau masuk surga mengandalkan baca Quran, mohon maaf. Aa mah nggak yakin. Kadang baca makhrajnya sering salah. Maca sin jeung shin jeung sa meni hese. Sa sya. Sa kadang sok hese. Betul nggak? Baca ta'awudz oge kadang-kadang masih salah. Eta mah Aa. Komo nini mah. Da optu hese. 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 Makanya kenapa di As-Sakinah ada kelas tahsin, pengen benerin mahraj kita, betul? Sok ngacung, siapa di sini yang jadi murid tahsin As-Sakinah, angkat tangan. Tuh, ini yang sudah ngacung, yang belum daftar. Yang belum daftar, kan kita udah ada ruko di Semplak. Main ke sana, udah pernah main belum? Main ke ruko As-Sakinah di Semplak. Pokoknya warna pink. Pokoknya mas serba pink wengke. Ku arek dipingkeun kabeh. Serba pink. Ke situ daftar, minimal ngaos Al-Qur'ana sing laras-laras teu. Ngaos. Mahrajnya salah, betul? Age kitu. Matakna punten aya kelas, beh kita teh belajar. Betul tidak? Aa pengen masuk surga ngandelkeun baca Quran, mah teu yakin. Da Aa sok salah maca Quran teh. Kadang keur lieur mah pernah Bu ngimaman teh. Maca kuliah teu tamat-tamat. Aya bulak-balik we di dinya. Da mun liurnya loba pikiran teh nya. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala. Cek makmum teh asa bolak-balik kieu. Aa mah pernah. Aa nggak tahu ibu mah. Pernah? Aa mah pernah Bu, meureun keur liurnya loba pikiran. Pernah baca watini ujungna wal asri. Eta mah Aa nggak tahu ibu mah. Jadi meureunnya loba beban pikiran teh ya. Kan atuh ayeuna kan setiap syuting dengarkeun curhat jelema. Emang teu lieur Bu. Agak liur. Kudu nyiapin jawaban yang berbeda.
Mungkin kalimatnya sama harus sabar, tapi kudu kalimatnya kemana-mana. Coba. Jadi lieur teu? Lieur. Kadang pernah bu, sholat teh. Maca watini berengku saking liurna. Watini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq. Perasaan tadi teh watini jadi kana wal asr. Mah pernah, nggak tahu ibu pernah nggak kan? Nggak pernah bu baca Al-Kausar padahal 3 ayat gampang kan? Dah saking banyak pikiran merenya. Pas ayat ketiga lupa. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna poho deui balik deui ka awal. Inna a'taina eta merenya makmum keheul ka inna lillahi wa inna meureun ku keheul eta mah meureun ieu geda meureun nya. Mah pernah. Jadi punten lamun hoyong masuk surga mengandalkan baca Quran, mah teu yakin. Mahrojnya banyak yang salah. Keadaan bacaan lupa, eta mah nggak tahu ibu-ibu yang di sini. Sama atau tidak? Ya sudah kalau begitu. Sama. Kita pengen masuk surga ngandalkeun sodakoh. Nu kieu mah atuh kelihatan sodakoh nage. Sok bunda, kalau sodakoh yang terbaik atau yang tersisa? Sok, nanti kita buktikan ya di akhir ya. Kalau bunda punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20 yang mana? Uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar, 50 20 10 yang mana? Uangnya ada lagi 85.000 4 lembar, 50 20 10 5.000 yang mana? Uangnya nambah lagi 87.000. Ya, 87.000 5 lembar. 50 20 10 5.000 2.000 yang mana? Pengen masuk surga? Sabaraha? Tapi mending 2.000 ayah ketika panitia keliling pura-pura tidur. Ayah nu kitu. Ayah teu panitia keliling pura-pura nggak tahu. Ayah teu nu mana jelemana di dia. Atuh minimal bunda sayang, kalau nggak bisa sedekah minimal punten. Ieu mah punten henteu ngabalieur heueuh. Teu nanaon 2.000 oge. Yang penting sedekah, betul tidak? Tapi lamun sodakoh nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Iya apa iya? Allah lebih suka yang sedekah 100.000 tapi ikhlas daripada 2.000 teu ikhlas. Betul tidak? Sok, pengen masuk surga? Berapa sedekahnya? Mah teu yakin. Terus kumaha atuh mengandalkan sholat kurang khusyuk, betul? Mengandalkan baca Quran banyak yang salah mahrojnya, betul? Mengandalkan sodakoh sabaraha? 2.000. Kumaha atuh agar kami bisa masuk surga? Jawabannya insya Allah. Bunda semua yang hadir, teteh semua yang hadir pagi ini insya Allah masuk surga
Karena di hati ada cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang bikin AA yakin. Kenapa bisa masuk surga? Yakin di hati ini ada rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Yang bilang bukan AA, yang bilang Nabi. Kata Nabi, setiap umatku akan masuk surga kok. Satu kali dikisahkan, Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi mengucapkan kalimat, ana mustaqun li ikhwanik. Kata Nabi, aku sedang rindu kepada saudaraku. Kemudian Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, siapa saudara yang kau maksud? Bukankah kami ada di sini? Bukankah kami adalah saudaramu? Kata Nabi, la. Bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudaraku. Kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Kemudian Abu Bakar bertanya, man ikhwanik? Siapa saudaramu itu ya Rasulullah? Rasul kemudian menjawab, saudaraku yang aku rindukan adalah mereka yang tidak pernah bertemu denganku, yang tidak pernah menatap wajahku, yang tidak pernah mendengar langsung suaraku, yang tidak hidup bersamaku, tapi mereka mencintaiku. Bahkan di hati mereka tidak ada rasa cinta yang lebih besar kepada cinta kepada aku. Lisannya bersolawat, hari-harinya sibuk dengan sunnahku. Kata Nabi, mereka adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Tidak pernah menatap wajahku, tidak pernah hidup bersamaku, tidak pernah mendengar suaraku, tapi mereka mencintaiku. Kata Nabi, aku merindukan mereka. Dan aku berjanji, nanti di hari kiamat, saat tidak ada yang bisa menolong mereka, kata Nabi, aku yang akan menolongnya. Kalau di antara mereka kehausan, aku akan pergi ke telaga Kausar. Aku akan ambil minum agar mereka tidak lagi kehausan. Kalau mereka sedang sempit, aku lapangkan. Kalau mereka sedang takut, aku tenangkan. Kalau mereka kepanasan, aku teduhkan. Aku akan datang, kata Nabi, di saat manusia lari dengan semua yang dia hidirkan selama hidup di dunia. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ada satu hari di mana manusia berlarian. Orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya, saudara lari dari saudaranya, sahabat tak kenal sama sahabatnya. Kenapa? Sya'nu yughni. Mereka sibuk, takut dengan dosa yang mereka lakukan. Tapi di hari itu ada manusia yang akan menyambut kita. Ada manusia yang akan menolong kita. Siapa manusia itu? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat
alaika ya Nabi salam ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika. Kenapa kita bicara tentang baginda Nabi? Kenapa kita mencintai Nabi? Kita butuh syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat yang akan kita tinggalkan. Betul? Dalam hidup, manusia akan mengalami 12 tahapan kehidupan. 1. Alam ruh. 2. Alam rahim. 3. Alam dunia. 4. Alam kubur. 5. Alam kiamat. 6. Alam dibangkitkan yaumul ba'ats. 7. Alam dikumpulkan yaumul mahsyar. 8. Alam ditimbangkan yaumul mizan. 9. Alam dihitungkan yaumul hisab. 10. Alam diberikan pertolongan yaumus syafaat. Di sini. 11. Alam diperjalankan di sebuah jembatan yaumus sirat. 12. Alam ditentukan setiap amalan yaumul akhirah. 2 tempatnya surga atau neraka. Panjang sekali urusan kita, panjang sekali jalan kita. Dan ingat, selama kita umat Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi pengen kita semua masuk surga. Baginda Nabi pengen kita masuk surga. Pertanyaannya, kenapa kita sesama umat Nabi sering menjudge neraka untuk seorang saudara kita? Kenapa kita sesama umatnya Nabi sering menyudutkan kamu ahli neraka, kamu ahli dosa, kamu ahli maksiat? Enggak. Kita ini ahli surga. Nabi Muhammad pengen kita semua masuk surga. Maka izin ya, AA tidak pernah mengajarkan Bunda untuk melihat kejelekan orang lain. AA tidak pernah mengajarkan Bunda untuk benci orang yang jahat, orang yang punya dosa, orang yang punya maksiat. Kalaupun mau benci, benci maksiatnya, benci dosanya, jangan benci orangnya. Karena setiap orang itu, Nabi SAW pengen kita masuk surga. Dan kita pun semua pengen masuk surga, betul? Belajar melembutkan hati. Kita punya Nabi yang hatinya lembut. Kita punya Nabi yang hatinya penyayang. Kita punya Nabi yang hatinya pengasih. Dan disitulah yang harus jadi ciri umatnya Nabi SAW. Lemah lembut. Lisannya terjaga. Pikirannya baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena ada cahaya Nabi SAW di hatinya, sehingga melihat semua keadaan, semuanya baik-baik saja. Karena kita semua sama, adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita semua butuh syafaat Nabi Muhammad. Betul? Dan alasan ketiga, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Alasan ketiga, karena Nabi Muhammad itu suri teladan terbaik dalam kehidupan. Nabi Muhammad itu apa? Suri teladan terbaik dalam kehidupan. Keterangannya ada di surat Al-Anbiya ayat 21. Surat apa? Al-Anbiya ayat 21. A'udzubillahi bukan. Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Surat apa? Al-Ahzab ayat
Iya. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, kata Allah. Kata siapa ini? Kata Allah. Di dalam diri Nabi SAW itu ada uswatun hasanah. Suri teladan terbaik. Maksudnya apa, Aa? Kalau bunda mau menyikapi hidup, apapun itu, contohnya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Termasuk tema kita pagi ini, bagaimana sikap Nabi SAW dalam menghadapi ujian. Ayo, Aa mau tanya, bunda sayang, teteh sayang, Nabi itu ujiannya dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Izin ya, kalau boleh Aa gambarkan, sepanjang hidup Nabi itu semuanya ujian. Dan izin, kalau dibandingkan kita, ujian kita tidak ada seujung kukunya daripada ujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita lihat. Kalau kita bentangkan kehidupan Nabi misalnya, bentangkan, ya, sampai kemudian beliau wafat di usia berapa? 63 tahun. Salam. Perhatikan bunda, izin ya, A mungkin akan menggambarkan sedikit saja dari sekian banyak ujiannya. Yang pertama, Nabi belum lahir aja udah diuji. Bayangin, belum lahir aja udah diuji. Apa ujiannya? Nabi sudah ditinggal oleh ayahnya saat beliau dalam kandungan. Berarti beliau sudah jadi anak yatim sebelum dilahirkan. Betul? Kemudian beliau dilahirkan. Masya Allah, tak lama setelah ibundanya selesai menyusui. Bahkan di usia beliau masih kecil. Sebut saja di usia 4 tahun. Ada yang menyebutkan 8 tahun. Baginda Nabi sudah yatim piatu. Ibunya wafat. Yatim piatu. Sampai sini? Ada nggak di antara kita yang di usia 8 tahun sudah yatim piatu? Mungkin kalau boleh sedikit cerita, Ahilman ditinggal ayah di usia 8 tahun atau 9 tahun. Jadi saya merasakan tumbuh besar jadi anak yatim, ditinggal oleh ayah saya. Tak sampai di situ, kemudian Nabi diasuh oleh kakeknya. Kakeknya pun wafat. Betul? Ditinggal kakeknya. Ditinggal siapa? Kakeknya. Oke. Ujian. Kemudian Nabi diasuh oleh pamannya. Perhatikan. Bayangkan ya. Kita tinggal di rumah paman kita. Kondisinya, bayangkan, kebayang nggak? Paman kita punya banyak anak. Satu kali ada kisah. Pamannya itu pulang dari berdagang. Pamannya membawa banyak makanan. Kata pamannya, dipanggil semua anak-anaknya. Itu di meja ada makanan. Semua pada lari mengambil makanan. Tapi pamannya waktu itu kaget. Karena Nabi tidak lari mengambil makanan. Nabi malah kemudian duduk di pojokan. Ditanya oleh pamannya, kenapa engkau tidak ambil makanan di situ? Apa kata Nabi Muhammad SAW ketika kecil? Kata baginda, wahai pamanku, aku tahu anak-anakmu banyak. Aku sadar, aku di sini cuma numpang. Aku tidak mungkin mengambil makanan itu sebelum anak-anakmu dahulu yang mengambil makanan itu.
Kalau ada sisa, aku ambil makanannya. Tapi kalau tidak ada sisa, izinkan aku tidak mengambil makanan itu. Bayangin. Dan ini yang kemudian jadi latar belakang. Setelah itu Nabi bilang sama pamannya, wahai pamanku Abu Thalib, izinkan setelah ini aku ikut berdagang denganmu, agar aku bisa membantu dagangmu. Jadi Nabi di usia 12 tahun sudah mulai berdagang. Masya Allah. Berdagang dengan pamannya. Dan izin ya, dagangnya Nabi itu bukan biasa-biasa. Dagangnya Nabi itu ekspor impor. Nabi itu dagangnya sudah lintas negara. Nabi dulu dagang ke Syam. Syam sekarang jadi 3 negara. Syria, Lebanon, Palestina. Dulu namanya Syam, bayangin. Di usia 12 tahun sudah mulai berdagang. Ibu 12 tahun kernawan. Hah? Kita belum ngapa-ngapain, betul nggak? 12 tahun Nabi dagang terus dagang. Dan ibu dagang emang susah, emang mudah? Berat. Tapi izin ya, Nabi itu di usia 12 tahun sampai kemudian beliau 25 tahun dagang. Sampai di usia 25 yang awalnya Nabi berdagang, kemudian membersamai pamannya. Karena usia 25 Nabi menikah dengan siapa? Khadijah. Yang kita tahu Khadijah itu adalah saudagar yang sangat kaya. Dari yang awalnya agen, Nabi ngambil barang. Ketika menikah dengan Khadijah, jadi barang Nabi itu diambil dari siapa? Khadijah. Kemudian nikah dengan Khadijah, jadi berubah sekarang. Yang awalnya agen yang mengambil barang dari Khadijah, sekarang jadi suaminya siapa? Khadijah. Berarti jadi apa sekarang? Jadi owner, pemilik bisnis tersebut. Pertanyaannya, ketika menikah dengan Khadijah, ada ujian tidak? Oh, Masya Allah. Dicibir, dihina. Khadijah itu dulu digambarkan seorang perempuan. Perempuan ini izin ya. Seorang janda kaya. Cantiknya luar biasa. Dan banyak pemuka Arab waktu itu pengen sama Khadijah. Tapi Khadijah malah memilih siapa? Rasulullah Muhammad SAW yang usianya berapa tahun? 25 tahun. Khadijahnya berapa tahun? 40 tahun. Coba, dicibir gak? Dihina gak? Kok mau sih? Maka satu ketika Nabi disampaikan oleh pamannya, ada yang mencintaimu. Siapa? Khadijah. Gak mungkin. Beliau kan bos aku. Kira-kira gitu bahasanya. Gak mungkin. Iya. Ditanyalah, betul? Betul. Kata Nabi, aku tidak mau merendahkan diriku. Aku akan lamar Khadijah dengan mahar 100 unta merah betina. Gitu kalau laki-laki. Iya mah. Kupinang kau dengan maknya bismillah hungkul. 100 unta merah betina. 1 unta merah betina itu kurang lebih seharga mobil Avanza tipe naonnya. Tanyawelah ke tukang sales nata. Kurang lebih 250 juta satunya. Dikali 100 sabaraha? 25 miliar. Ibu, kalau ada pemuda. Ya pemuda ya. Ada pemuda usianya 25 tahun mau ngasih mahar ke anak ibu, bukan ke ibu. Mau ngasih mahar ke anak perempuan ibu. Maharnya gak usah gede-gede, 1 miliar. Diterima atau diterima banget? Teu kudu mikir eta mah, bener teu? 1 miliar, komo lamun 25 miliar. Tah eta teh maharna saha? Nabi kepada siapa? Khadijah. Jadi kalau ada yang bilang Nabi teh miskin, salah. Nabi teh teboga duit, salah. Nabi teh kere, salah. Nabi itu kaya.
tapi cara hidupnya sederhana. Terus tiga orang gaya elit ekonomi riweuh ima riweuh, gaya elit ekonomi status jalan-jalan wae, hutang loba. Riweuh orang mah mengedepankan gaya hidup. Jawab, Nabi miskin apa kaya? Nabi teh kaya, tapi cara hidupnya sederhana. Jadi mohon izin, sebagai seorang muslim kita boleh kaya? Bahkan menurut AA, bunda kudu semangat. Anak-anak bunda kudu pinter, kudu sukses, kudu rajin. Pengen. Memang kaya tidak menjamin kebahagiaan. Kok mau miskin mah? Tidak menjamin oge kan? Maka muslim kudu kaya. Karena bangun rumah sakit pakai duit. Betul nggak? Bangun sekolah pakai duit. Bangun jalan pakai duit. Ngaji mau nggak dikasih konsumsi? Pakai apa? Duit. Mana duitnya? Tah engke mah kudu aya konsumsi, Bu Wita. Setuju nggak? Mana? Tah engke mah kudu aya konsumsi. Nanti mah atuh ibu-ibu leupet teh hiji. Leupet hiji. Teu naon. Betul nggak? Sok, ieu masjid ieu nyaman kieu. Pakai uang nggak? Pakai uang. Maka muslim kudu kaya. Beh urang teh teu dihinakeun ku batur. Leres teu? Tapi lamun udah punya jangan sombong. Betul? Nabi nikah jeung Khadijah, ujian berhenti? Tidak. Semakin berat ujiannya. Mulailah dihina. Mulai itu. Jawab, ibu pernah dihina? Naon ibu dihina ku batur? Nabi mah izinnya dihina majnun, orang gila, pernah. Nabi pernah dibilang jahlun, orang bodoh, pernah. Ibu pernah nggak disebut nugelo? Pernah tuh? Nugelo maneh mah teu can pernah. Betul nggak? Belum pernah. Nabi dakwah ke Taif. Sampai Taif dilempari batu. Ibu pernah tuh ditimul ku batu? Ente. Ceramah jangankan pakai batu, ku tisu we di lemparan. Balik mah. Nabi pernah dilempari batu. Betul? Bahkan ada batu hinggap di pelipis Nabi, Nabi darah keluar di pelipis. Aya batu karena kakina Nabi, Nabi jatuh. Iya, jatuh Nabi. Belum sampai dilempari ke kotoran. Belum sampai dihina, dicaci. Jadi punten. Ibu ayeuna nyeri hate dihina ku batur. Naon sih hinaan batur ka urang? Naon? Lain seuri, naon? Naon lain seuri? Ibu hinaan naon? Anu ibu nu bikin ibu nyeri hate naon? Naon coba? B kan? B aja kan? B aja kan? Muni aku mah nyeri hati. Naon sih? Nyeri hati naon? Ibu teh kunaon? Dibanding Nabi mah eueunan naonan ibu teh. Leres teu? Paling cek batur teh, si Ceu Ida mah, misalna Ceu Ida. Si Ceu Ida mah loba ngomong. Loba ngomong bae. Teu apaleun urang loba hutang. Cuman dibilang loba naon? Loba ngomong. Si AA mah jamaahna teh perempuan semua. Baik daripada eueuh jamaahan. Lieur atuh da. Leres teu? Udahlah. Kan ibu puntennya memang kitu merenya hidup banyak makin tinggi pohon teh makin kencang angin. Betul nggak? Yang julid makin banyak, yang mau jatuhin makin banyak, yang nggak suka makin banyak. Kalau udah nggak kuat baca sirah Nabi SAW. Baca sirah Nabi. Ternyata ujian Nabi urang mah naonan. Namanya juga dakwah. Pasti ada ujian. Kalau nggak ada ujian, namanya bukan dakwah, dahar.
Betul tidak? Sing kuat, sing tenang. Sok Nabi izin, dakwah diusir, dakwah dicaci, dakwah dihina, dakwah dimaki, dakwah dilempari batu, dilempari kotoran. Sampai situ berhenti? Tidak. Jalan terus, makinlah. Orang Mekah waktu itu memboikot Nabi, diembargo ekonominya. Nabi nggak boleh beraktivitas. Coba bayangkan tuh, di tempat kelahirannya Nabi diusir dari kelahirannya itu. Sedih tuh. Ibu pernah tuh dikitukan? Usir dari kampung sini, usir dari kampung ente. Semua orang Ciampea benci ke saya. Moal mungkin. Iya mah Nabi, bayangkan digembor-gembor seluruh orang Mekah. Kan dulu pemimpinnya Abu Lahab. Cek Abu Lahab teh, semua orang Mekah tidak boleh berhubungan dengan Muhammad. Bayangkan coba. Kerkitu lagi galau, lagi sedih. Tahun itu Allah panggil 2 orang yang berjasa untuk hidupnya Nabi. Siapa? Khadijah wafat, pamannya tadi wafat. Masya Allah. Lagi jatuh-jatuhnya, lagi takut-takutnya, lagi bingung-bingungnya. 2 orang yang selama ini mencintai Nabi, yang jadi pegangan Nabi, yang jadi sandaran Nabi, wafat. Bayangkan. Orang Mekah waktu itu gak berani sama Nabi, karena masih ada siapa? Pamannya Abu Thalib, dan masih ada siapa? Khadijah. Secara kekuatan ada pada Abu Thalib, secara keuangan ada pada siapa? Khadijah. Nggak ada yang berani. Tiba-tiba Allah panggil 2 orang ini. Kalau bahasa kita mah lagi sayang-sayangnya, lagi butuh-butuhnya diambil. Jadi kalau bicara kehilangan, mohon maaf, orang mah eueuh-naonan. Nabi mah paling hatam kehilangannya. Sejak dalam kandungan, kehilangan. Sejak kecil, kehilangan. Sejak beliau sedang membutuhkan, kehilangan. Sampai situ selesai? Tidak. Orang Mekah makin menjadi. Makin menjadi. Udah gak ada Abu Thalib, udah gak ada Khadijah. Makin menjadi. Dan kemudian turunlah di sini perintah hijrah. Dari Bakkah ke Yasrib. Yang kemudian namanya Madinah Al-Munawwarah. Sampai situ ujian selesai? Tidak. Mulai perperangan. Mulai. Ada sahabat yang berpaling. Mulai ada. Ada sahabat yang depan baik. Kemudian tiba-tiba di belakang nikung. Jadi izin ya. Semua ujian yang hari ini Bunda rasakan. Nabi mah udah pernah merasakan. Sok. Yang diuji ekonomi, Nabi pernah nggak? Diuji di rumah tangga, Nabi pernah nggak? Pernah. Nabi kehilangan. Bahkan mungkin izin ya. Saking cintanya Nabi sama Khadijah, Nabi itu tidak lantas kemudian menikah lagi dengan yang lain. Kalau bukan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menikah bukan karena nafsu, tapi menikah karena perintah dari Allah. Dan bahkan ada yang menyebutkan seandainya mungkin Khadijah tidak wafat waktu itu, Nabi tidak menikah lagi. Tapi karena waktu itu Nabi butuh pendamping sebagai bagian daripada dakwah Nabi, sehingga Allah berikanlah syariatnya. Nabi menikah dengan Aisyah, Nabi menikah dengan siapa? Dengan istri Nabi yang lainnya. Dengan Sofia. Nabi menikah dengan Maria Al-Qibtiyah. Kemudian Nabi menikah dengan istri yang lainnya. Karena ini perintah. Tapi kalau ditanya, begitu berat ujiannya. Ketika Nabi di rumah tangga ada ujian tidak? Ada. Yang satu cemburu, ada. Yang satu merasa hatinya terbelenggu, ada.
Jadi ujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Maka disebutkan dalam hadis, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Jawabannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa manusia yang paling berat ujiannya? Para nabi. Setelah itu para sahabat. Setelah itu para tabi'in. Setelah itu orang-orang yang mengikuti langkah para nabi. Jadi izin ya, kalau kita diuji, tanda kita dicintai oleh Allah. Bunda bersyukurlah kalau diuji. Dengan catatan, ujian itu menjadikan kita makin dekat dengan siapa? Allah. Maka pertanyaannya, bagaimana Nabi melewati ini semua? Sampai kemudian Nabi wafat di usia 63 tahun. Ternyata kalau boleh dibedah, ada 3 sikap Nabi ketika menghadapi ujian. Ini yang mungkin bisa Bunda pelajari. Ada berapa? Ada 3 sikap Nabi untuk menghadapi ujian. Yang pertama, di sini ya, 3. Yang pertama sabar. Apa? Sabar. Oke. Yang kedua tenang. Apa? Tenang. Yang ketiga ikhlas. Apa? Oke. STI. Sabar, tenang, ikhlas. Kalau diperas, dirangkum dari semua akhlak Nabi ketika menghadapi ujian, ada berapa? 3. Sabar, tenang, ikhlas. 1. Sabar. Siapapun Bunda yang sedang diuji, sabar. Naon sabar teh Apa sabar tuh? Sabar itu artinya al-habsu wal man'u. Sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu sabar. Maka apa amalnya? Salat. Apa amalnya? Salat. Jadi kalau Bunda ditanya, apakah saya sudah sabar? Jawabannya, lihat apanya? Salatnya. Maka di Quran kalimat sabar disandingkan dengan kalimat salat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Bawa ke Allah. Tuh kata kuncinya. Kalau sedang ada masalah, sedang diuji, bawa ke Allah. Jangan bawa ke dukun. Dukun ge lieur jelemana. Kalau lagi ada masalah, jangan bawa ke makhluk. Makhluk juga liar. Betul tidak? Kalau ada masalah, bawa ke Allah. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu lain cicing, lain. Lain cicing. Diuji, cicing. Sabar. Lain. Sabar teh bawa ke siapa? Allah. Naon amalna? Salat. Jadi lamun Bunda kerlieur banyak masalah loba ujian, salatna benerkeun. Di situ kunci kebaikan. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tidak disebut sabar orang yang tidak sholat. Tahajud, belajar bangun di sepertiga malam. Pagi duha. Betul? Di balik rawatib ada sunnahnya. Qobliyah, ba'diyah. Gitu. Setiap ada masjid, masuk tahiyatul masjid. Gitu. Ahilman. Sebelum ceramah pagi, jauh sebelum ceramah di pagi, malamnya bangun, minta sama Allah. Ya Allah, lembutin hati ini jamaah yang mau datang. Bagaimana lisan bisa tajam untuk bicara kepada jamaahnya? Kalau lisan ini
Tidak merengek minta sama Allah. Kan yang melembutkan hati bukan AA. Siapa? Allah. Makanya mohon maaf. Suka sedih kalau kehilangan tahajud. Suka sedih kalau kehilangan subuh berjamaah. Suka sedih kalau kehilangan duha di pagi hari. Sedih. Kenapa? Itu kekuatan sabar. Maka bunda sayang, sabar. Seberat apapun ujian kita, pasti selesai. Sebagaimana Allah menyelesaikan masalah kita sebelumnya. Makanya AA punya 2 rumus ya. Kalau bunda sedang ngerasa berat dengan masalah, catat ini ya. Kalau bunda sedang merasa berat dengan ujian dalam hidup, catat 2 hal ini. 1, percayalah kita bukan orang yang pertama kali mendapatkan ujian itu. Saya ulangi. 1, percayalah kita bukan orang pertama kali yang mendapatkan ujian itu. Sok jawab. Dihina sama orang. Sebelum kita ada gak yang begitu? Ada. Direndahkan sama orang. Sebelum kita ada yang seperti itu? Ada. Diuji sama pasangan. Sebelum kita ada yang seperti itu? Diuji sama anak. Sebelum kita ada yang seperti itu? Bukankah para nabi diuji dengan ujiannya masing-masing? Nabi Adam diuji oleh anaknya. Qabil Habil berantem. Nabi Nuh diuji oleh anak pertamanya dan istrinya. Nabi Ibrahim diuji oleh ayahnya. Nabi Yusuf diuji oleh kakak-kakaknya. Nabi Muhammad diuji oleh pamannya. Ayo. Mana ujian mana? Ini mah ujian aku belum pernah ada. Baru aku. Diuji ditinggal manusia yang kita cintai. Mohon maaf sebelum kita. Ada enggak? Tidak ada ujian yang pertama kali kita temui. Ujian kita pernah ditemui oleh orang sebelum kita. Tenang. Betul? Dan yang kedua, percayalah. Setiap ujian yang berat pasti akan selesai. Sebagaimana Allah menyelesaikan ujian kita sebelum ini. Sok jawab. Sebelum ini ada masalah enggak? Selesai? Sebelum ini ada ujian? Selesai? Ulah lieur. Iya mah ujian teh meuni. Mual iya mah. Mual beres kecuali abi maot beureun ieu mah. Mual. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah mual mungkin masihan ka urang ujian anu ngalangkungan kemampuan kita. Betul tidak? Sing tenang. 1, sabar. Amalannya sholat. 2 apa? Tenang. Amalannya zikir. Amalannya apa? Zikir. Zikir teh naon? Ingat ke Allah. Ingat ke Allah. Geus. Deui. Bunda disakiti sama manusia. Yang diingat Allahnya atau manusianya? Yang diingat manusianya. Lieur teu? Lieur. Bunda disakiti sama suami. Yang diingat Allahnya atau suaminya? Bunda diuji sama anak. Yang diingat Allahnya atau anaknya? Bunda ditagih hutang. Yang diingat Allahnya atau hutangnya? Hutangnya diingat, Allahnya leungit. Katanya banyak hutang, mau bayar. Mana tahajudna? Mana duhana? Mana baca Qur'anna? Mana silaturahmina? Mana sodakohna? Mana? Ngeluh we. Hutang. Apal hutang eta teh. Lewati. Sebagaimana waktu kita minjem begitu tangguh, ditagih pun kuat. Jangan lemah.
Aa, Aa mah belum pernah seperti aku. Belum pernah kumaha. Aa tumbuh besar dari keluarga loba hutang. Kalau boleh cerita, liur seetik. Ayah saya almarhum jauh sebelum ini. Beliau adalah buruh kuliah angkut di pasar. Ibu saya tukang jualan di pasar tradisional. Sok jawab. Tukang dagang aya hutang teu? Jago lamun tukang dagang teu boga hutang. Pasti boga hutang. Komo di pasar mah. Matak AA hafal orang pasar. AA beres sekolah ke pasar. Jualan naon? Kopeah. Jadi baheula teh ibu saya suka jualan baju kan sama peci sama apa gitu. Di pinggir gitu teh. Saya sok pakai peci teh. Ada yang suka ngalewat, suka beli batur teh. Pengen peci yang suka dipakai sama si itu cenah. Dan meureun kasepnya meureun. Meureunnya meureun. Cek ibu saya kieu dulu cek ibu saya, "Jang, pakai cenah peci teh. Buah-buah jadi ustad." Eta meni merinding kitu eta. Cek ibu saya, "Jang, pakai cenah peci sambil jualan. Buah-buah angke jadi ustad." Saya dulu teu kepikiran. Buah-buah jadi ustad. Buah-buah. Siapa tahu jadi ustad. Saya teh pakai, ku pakai ku saya teh. Benernya. Ayeuna lamun aya ibu saya, pasti ibu saya teh, aduh. Ibu saya jualan, pasti aya hutang. Kakak saya semua tukang jualan. Semuanya punya hutang. Anu hiji hutangna, ampun eta mah. Sampai kemudian imah dijual, kendaraan dijual, izin mohon maaf. Ujungna buat bayar hutang jadi TKW ke Arab Saudi. Kakak saya. Anu hiji punya hutang, stres meureunnya, akhirnya harus terlibat dengan hal-hal yang tidak baik. Anu hiji kakak saya hutangnya banyak, akhirnya nggak punya apa-apa, balik ke rumah, sampai rumah sakit stroke, meninggal. Jadi saya mah geus hatam urusan hutang teh. Matak ibu punten ya. Jadi kalau ada yang bilang, si AA mah ngomongkan ujian, emang mesti ujian naon? Ibu mual mungkin AA bisa menyampaikan menata hati sebegitu dalamnya kalau AA belum melewati semua ujian hati yang pernah saya lewati. Maka siapa gurunya AA, menata hatinya AA? Saya sering bilang ibu saya. Saya melihat tangguhnya hati ibu saya. Saya melihat luar biasanya hati ibu saya. Kata ibu saya, ujian bawa ke Allah. Ibu saya single parent, anaknya ada 9. Saya anak bungsu. Ibu saya setelah bapak meninggal stroke, sakit. Bayangin, coba ibu bayangkan jadi saya. Setelah ibu saya sakit, saya keluar rumah, tinggal di panti asuhan sambil mesantren. Saya meyakini seseorang tidak mungkin dibesarkan sebelum dia diberatkan. Maka ada istilah dibentur, 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 dibentuk. Ditempa, ditempatkan. Dibanting, dibanting, terpelanting. Jadi mohon maaf ya. Kan mungkin bunda suka bingungnya. Nah hanya jelema teh bisa curhat gitu sama Ahilman. Mau curhat sama AA. Age lieur bu. Teuing ti mana eta teh bu. Tiba-tiba jadi begini bu. Tapi kalau boleh ditanya kenapa orang bisa curhat sama AA. Boleh jadi Allah nitipin kebaikan sama AA. Karena AA pernah ngalamin pengalaman hidup yang mungkin tidak pernah dialami. Orang apa cerita rumah tangga? Oke, saya pernah ada, kakak saya begitu. Hutang ada, anak ada. Jadi di sini semua karena saya ngalamin itu. Ibu saya jadi single parent. Ada yang nanya urusan single parent, saya tahu. Sakitnya, nggak enaknya, saya tahu.
ditambah pengalaman hidup, ditambah belajar sirah nabawiyah, ketemu jawabannya. Makanya ketika ada yang curhat, nyaman curhatnya, ketemu solusinya. Ini mah rahasia dapur yang mungkin ibu sering bertanya. Nah, hanya jelema teh, kasih mana bisa curhat begitu? Karena boleh jadi Allah titipin ilmunya. Karena ilmu tuh ada yang diberi, ada yang dipelajari. Mungkin bab ini ilmu yang diberi. Juga nggak tahu bu. Sekarang Allah izinkan jadi teman orang curhat bercerita dan luar biasa. Tenang, sing tenang. Balikin ke siapa? Bawa ke siapa? Yang ketiga, I-nya apa? Ikhlas. Udah. Sabar, amalannya apa? Sholat. Tenang, amalannya apa? Zikir. Ikhlas, amalannya apa? Teruslah berbuat baik kepada siapapun. Bunda kalau mau lebih cepat melewati ujian hidup, jadilah orang baik. Walaupun orang gak baik sama kita, gak ada urusan. Yang penting kitanya baik sama orang. Betul atau tidak? Percayalah, kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Gimana sabarnya Nabi? Gimana tenangnya Nabi? Gimana ikhlasnya Nabi? Insya Allah kita bahas di episode yang akan datang. Jadi ada 3 judul tuh nanti Bunda Winta ya dicatat ya. Belajar sabar dari Nabi Muhammad, terus belajar tenang dari Nabi Muhammad, belajar ikhlas dari Nabi Muhammad. Nanti kita cerita lagi kisah-kisah yang lainnya. Jelas atau tidak? Masih mau kajian lagi? Masih boleh kajian lagi? Mual bosan? Mual capek? Anu capek saha? Doakan sing sehat, sing istiqomah. Sebelum kita doa sama-sama, hayu sedekah. Ini bulan Maulid, sedekahnya kudu yang terbaik. Semoga yang bersedekah Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang bersedekah Allah kabulkan doa-doanya. Dan di bulan Maulid ini Allah terima sedekah kita. Dan semua sedekah Bunda akan digunakan untuk infak rumah Quran, tempat kita belajar as-sakinah selama ini. Silakan disiapkan. Ya Allah, terimalah sedekah infak kami pagi hari ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula
illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Angkat kedua telapak tangan. Sebelum kita mengakhiri majelis ini, kita berdoa kepada Allah. Majelis yang diawali dengan doa, di dalamnya ada doa, dan diakhiri dengan doa. Maka Allah utamakan majelis itu, dan ketika mereka berdoa, Allah malu tidak mengabulkan doa-doanya. Angkat kedua telapak tangan, tutup kedua mata, istighfar sama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Barang siapa yang membaca istighfar, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Allah sembuhkan setiap luka hatinya, dan Allah bukakan rezeki untuknya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.